warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidi Admintias, NIM 23 11 2026 Prodi Akuntansi kelas AA. Di sini saya akan mengutarakan opini saya tentang hak dan kewajiban negara dan juga hak dan kewajiban warga negara terkait pasal 28A sampai 28C dalam Undang-Undang Dasar 45 terkait kasus yang menimpa Vina atas kasus pelecehan dan pembunuhan secara beramai-ramai. Kenyataannya merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi di mana konstitusi sendiri merupakan induk dari hukum. Hukum di Indonesia diselenggarakan tanpa sukma yang melekat, tanpa keadilan. Banyak rakyat merasakan hukum di Indonesia makin tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Tumpul ke atas karena kita bisa menyaksikan bagaimana mereka yang di atas menikmati kenyamanan. Penegakan hukum bukan berdasarkan keadilan, tetapi berdasarkan kekuatan uang. Sedangkan hukuman bagi yang di bawah begitu tajam, tak ada ampun, langsung dieksekusi. Kasus Vina di Cirebon yang viral melibatkan aspek-aspek hak dan kewajiban negara serta warga negara. Dalam konteks ini, hak dan kewajiban negara serta warga negara dapat dibahas sebagai berikut. Hak dan kewajiban negara. Yang pertama yaitu melindungi warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya dari tindakan kriminal, memberikan rasa aman. Dalam kasus Vina, negara harus memastikan bahwa pelaku kejahatan diproses secara hukum dan transparan. Tetapi sampai sekarang, pelaku belum ketangkap dan beredar bahwa polisi melakukan salah tangkap terhadap pelaku karena sang pelaku memiliki backingan yang kuat. Yang kedua yaitu menegakkan hukum. Negara berhak dan berkewajiban menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ini termasuk menginvestigasi secara menyeluruh kasus ini dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Tetapi dalam kasus Vina ini, pelaku dilindungi karena orang tuanya memiliki pangkat atau jabatan tinggi di kepolisian. 3. Yaitu memberikan dukungan. Negara berkewajiban memberikan dukungan psikologis dan medis kepada korban serta memastikan bahwa hak-hak terpenuhi. Hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu melapor dan membantu penegakan hukum. Warga negara memiliki kewajiban untuk melapor jika mengetahui adanya tindakan kejahatan dan membantu penegakan hukum dengan memberikan informasi yang diperlukan dengan memberikan bukti yang akurat. Yang kedua yaitu menghormati hak orang lain. Setiap warga negara harus menghormati hak lain dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain, seperti hak hidup untuk Vina. Yang ketiga yaitu mendapatkan keadilan. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan jika menjadi korban kejahatan. Dalam kasus ini penting bagi masyarakat untuk mendukung proses hukum dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri atau menyebarkan informasi yang belum tentu benar yang dapat merugikan pihak yang terlibat. Negara harus memastikan bahwa semua pihak, baik korban maupun terduga pelaku, mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan proses yang adil. Dengan demikian, pemahaman tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam kasus ini sangat penting untuk memastikan keadilan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Tumpulnya hukum di Indonesia dapat terjadi karena beberapa faktor seperti kekuatan uang, derasnya lobby yang dilakukan mereka yang berperkara, ketidakadilan, ketimpangan dalam penegakan hukum, dan adanya dinamika hukum yang timpang. Untuk mengatasi masalah ketimpangan hukum di Indonesia, diperlukan adanya upaya untuk memperbaiki sistem hukum dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan merata bagi semua lapisan. Sekian yang bisa saya sampaikan atas tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.